Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Cetak gol kemenangan Real Madrid, Ferland Mendy malah bingung sendiri. Sebuah pengakuan dibuat Ferland Mendy. Bek Real Madrid itu mengaku sempat kebingungan saat mencetak gol ke gawang Atalanta. Real Madrid berhadapan dengan Atalanta pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pada laga ini perjalanan sempat berjalan alot. Namun Ferland Mendy berhasil menjadi pahlawan kemenangan Los Blancos di laga ini. Di menit ke-86 sang bek melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola berhasil masuk ke gawang Ladea pada saat itu. Mendy mengaku sempat mengalami kebingungan usai mencetak gol tersebut. Ia mengaku kaget karena ini pertama kalinya dia mencetak gol di kompetisi Eropa. Saya sempat kaget dan bingung. Saya bahkan tidak tahu caranya untuk membuat selebrasi, karena ini gol pertama saya di Eropa. Bukan Mendy dikutip Gol Internasional. Di kesempatan yang sama, Zidane merasa girang dengan gol yang diciptakan Ferland Mendy itu. Ia menilai gol itu meringankan beban Real Madrid untuk leg kedua ini. Memang kami harus menunggu agak lama, namun hari ini kami mencetak gol yang sangat penting. Ini adalah hasil yang bagus, ujarnya. Mendy dan Real Madrid akan kembali beraksi di La Liga pada akhir pekan nanti. El Real dijadwalkan akan berhadapan dengan Real Sociedad di pertandingan Jornada ke-25 di La Liga Spanyol. Kemenangan Real Madrid di Bergamo sisakan masalah baru untuk Zidane. Kemenangan berhasil diraih Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions Kamis 25 Februari 2021. Namun kemenangan tersebut ternyata meninggalkan masalah baru bagi pelatih Zidane. Di leg kedua nanti pelatih asal Prancis itu tidak akan bisa menurunkan salah satu pemain andalannya di lini tengah, yaitu Casemiro. Casemiro dipastikan menepi di leg kedua menyusul kartu kuning yang didapatnya di Bergamo. Sang gelandang mendapatkan kartu kuning ketiganya musim ini di kompetisi Eropa karena pelanggaran terhadap Zapata di menit ke-23 di babak pertama di Bergamo. Akibatnya dia hanya akan menjadi penonton di leg kedua yang akan digelar di Stadion Alfredo Di Stefano. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, badai cedera pemain menjadi masalah terbesar Real Madrid saat ini. Sejumlah pemain utama hingga kini masih berjuang untuk pulih dari cedera, termasuk sang kapten Sergio Ramos yang beberapa waktu lalu terpaksa menjalani operasi. Di tengah badai cedera yang melanda, Casemiro menjadi andalan Zidane. Pasalnya Casemiro terbukti mampu memainkan peran penting di lini tengah. Pemain asal Brazil itu pun bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang box to box yang membuat transisi berjalan mulus. Sementara itu, Atalanta juga tidak bisa menurunkan Remo Fleurer di Real Madrid menyusul kartu merah yang diterima pemain itu di babak pertama. Menang tipis 1-0 di laga tandang, Real Madrid hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak perempat final Liga Champions musim ini. Sementara tim besutan Gianpiero Gasperini minimal wajib menang 2-0 di leg kedua yang akan berlangsung di Madrid pada 17 Maret mendatang. Liverpool atau Real Madrid, Kylian Mbappé sudah tentukan pilihan. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé menjadi salah satu pemain yang paling diminati di bursa transfer saat ini. Hal itu tak lepas dari penampilan apik Mbappé selama membela PSG baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Yang terbaru, Mbappé berhasil mengacak-acak lini pertahanan Barcelona pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Kala itu Mbappé mampu mencatatkan hat-trick ke gawang Barcelona. Penampilan ciamiknya itu semakin membuat banyak klub tertarik untuk menggunakan jasanya. Dua tim yang dikabarkan paling berminat dengan Mbappé adalah Real Madrid dan Liverpool. Real Madrid sendiri kabarnya telah memantau perkembangan masa depan Mbappé di PSG. Sementara itu Liverpool tengah berupaya untuk menambah daya gedor lini serangnya dengan mendatangkan Kylian Mbappé. Akan tetapi Liverpool dan Real Madrid sepertinya harus bersiap-siap menerima keputusan Mbappé. Pasalnya juara Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis itu sudah menentukan masa depannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Olahraga PSG Leonardo dalam sebuah wawancara yang dilansir Bolasport.com dari AS. Leonardo menyebut kalau Mbappé sudah dipastikan akan memperpanjang kontraknya dengan PSG. Kontrak Mbappé sendiri akan berakhir pada akhir musim 2021-2022 atau tepatnya pada 30 Juni 2022 mendatang. Bahkan Leonardo sempat mengaku terkejut dengan kabar yang menyebutkan kalau Mbappé akan hengkang. Leonardo justru mengatakan kalau Mbappé tinggal selangkah lagi untuk memperpanjang kontraknya dengan PSG. Saya terkejut dengan beberapa pembicaraan seputar Mbappé. Dia masih memiliki satu musim penuh sisa kontraknya. Statusnya di klub semakin penting dan dia terus-menerus memikul lebih banyak tanggung jawab. Kami telah berbicara dengannya selama beberapa waktu dan waktu untuk membuat keputusan telah tiba. Kami juga telah berbicara dengan Neymar. Kami akan segera mencapai hasil negosiasi, tutur Leonardo. Kendati demikian, ungkapan Leonardo itu belum terkonfirmasi dengan adanya perpanjangan kontrak dari Mbappé. Alami cedera, Karim Benzema lakukan terapi tradisional untuk penyembuhan.
Striker Real Madrid Karim Benzema melakukan terapi tradisional untuk mempercepat penyembuhan cederanya. Benzema sendiri menambah daftar badai cedera skuad Real Madrid. Hal itu semakin memburuk setelah Benzema juga harus absen ketika Real Madrid bertandang ke markas Real Valladolid. Akibat cedera itu, Benzema juga harus absen saat Los Blancos bertandang ke markas Atalanta di Liga Champions. Sadar dirinya merupakan sosok penting di Real Madrid, Benzema pun berusaha untuk cepat sembuh dari cedera. Benzema pun akhirnya melakukan terapi bekam untuk membantunya mempercepat proses penyembuhan. Melalui akun media sosialnya, Benzema mengunggah video yang menunjukkan dirinya melakukan terapi bekam. Terlihat jelas punggungnya ada bulatan bekas bekam. Proses penyembuhan terbaik, tulis Benzema di keterangan unggahannya. Menurut laporan Marca, ini bukan pertama kalinya Benzema melakukan bekam. Dia pertama kali menggunakan terapi bekam untuk memulihkan kondisinya pada jeda internasional pada tahun 2019 silam. Bekam sendiri dipercaya bisa mempercepat penyembuhan cedera karena bisa memperlancar peredaran darah serta mengeluarkan darah kotor. Bahkan bekam sudah tidak asing lagi bagi atlet masa kini. Sosok Neymar dan Marc Marquez juga pernah melakukan terapi bekam. Sementara itu, Real Madrid tentu berharap Benzema bisa cepat sembuh. Sebab pesepak bola asal Prancis ini telah mencetak gol banyak di skuad Real Madrid. Sejauh ini Benzema sudah mengoleksi 17 gol dari 28 laga bagi Real Madrid di semua kompetisi. Real Madrid perkasa di tengah badai cedera. Real Madrid dihantam badai cedera. 9 pemain di skuad utamanya terkapar. Namun Los Blancos tetap perkasa dan 5 pertandingan beruntun diraihnya. Badai cedera memporak-porandakan Real Madrid. Sergio Ramos, Eden Hazard, sampai Karim Benzema harus masuk ruang perawatan. Kondisi itu jelas tidak menguntungkan, sebab Real Madrid sendiri tidak banyak belanja pemain di musim panas kemarin dan musim dingin ini. Dilansir dari media Spanyol Marca, setidaknya ada 9 pemain di skuad utama Real Madrid sedang mengalami cedera. Malah Los Blancos harus memainkan beberapa pemain akademi seperti Hugo Duro. Namun faktanya Real Madrid justru bisa menyapu bersih kemenangan di 5 laga terakhirnya dan cuma kebobolan 2 kali. Teranyar pasukan Zidane menang 1-0 atas Atalanta di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Di Liga Spanyol, Real Madrid juga terus menekan Atletico Madrid di klasemen La Liga Spanyol sementara sang juara bertahan mengoleksi 52 poin di peringkat kedua. Beda 3 poin dari tetangganya tersebut di nomor pertama. Real Madrid harus terus menjaga tren kemenangan, sebab 2 laga ke depan Casemiro dan kawan-kawan bakal menghadapi Atletico Madrid pada 7 Maret. Sebelumnya melewati hadangan dari Real Sociedad. James Rodriguez, saya kembali ke Real Madrid. Playmaker Everton James Rodriguez mengomentari rumor ia akan kembali ke Real Madrid musim panas nanti. James menyebut bahwa ia tidak akan kembali ke Bernabeu dalam waktu dekat ini. Pemain berusia 29 tahun itu meninggalkan Bernabeu di musim panas tahun lalu, setelah ia tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di bawah asuhan Zidane. Setelah bergabung dengan Everton, pemain timnas Kolombia itu tampil moncer di IPL. Alhasil beredar kabar bahwa Real Madrid ingin menariknya pulang kembali. Ketika ditanyakan kembali ke Real Madrid, begini jawaban James. Kembali ke Real Madrid tidak masuk dalam rencana saya dalam waktu dekat ini, ujar James. Menurut James, kembali ke Real Madrid merupakan sebuah kesia-siaan belaka. Ia menyebut bahwa tidak ada yang menginginkan kehadirannya di Real Madrid sehingga tidak ada gunanya ia kembali ke Real Madrid. Untuk saat ini saya tidak ingin kembali ke Real Madrid. Tidak ada satu orang pun di sana yang menginginkan kehadiran saya, dan itu adalah suatu yang normal di dunia sepak bola, kata James. James sendiri mengaku tidak menutup peluang sepenuhnya untuk kembali mengenakan seragam putih Real Madrid. Namun ia meyakini bahwa situasi ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di 2, 3, atau 4 tahun ke depan, karena semua bisa terjadi di dunia sepak bola. Namun untuk sekarang saya rasa kembali ke Real Madrid tidak akan terjadi, ujarnya. James sendiri tampil ciamik bersama Everton musim ini. Ia mengemas 5 gol dan 4 assist di 18 pertandingan Premier League musim ini.